bisa join di tria ini dari orang yang nggak dikenal. Wah. Menarik ya. Oke, kita langsung panggilkan God Agensi Pak Aston Pasaribu. Selamat sore, Pak. Oke, bisa dibuka mungkin mikrofonnya. Oke, sudah. Ya. Sore, Pak. Ya, selamat sore. Oke, gimana Pak? Sehat semua? Ya, puji Tuhan sehat Pak. Ya, sekarang tidak bisa pulang ke Pekanbaru ya Pak ya? Ya, benar. Oke Pak, boleh. Mungkin langsung diceritakan sedikit latar belakangnya Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol. Ya. Kalau latar belakang saya, sebenarnya dari mulai tamat SMA, sudah bermain network, jaringan. Tamat SMA. Jadi, saya diajari dulu, Pak Yudinya kuliah, saya kerja di perusahaan Matahari, ya Matahari, PT Matahari di mall. Tapi saya sebentar aja dengan mengenal dunia, mungkin ini dunia saya, yaitu network, ya dunia saya gitu. Jadi diajari, dibimbing oleh upline saya tadi, yaitu mantan bos saya, Pak Edi Ginting, begini. Sekarang bertukar nih, Pak Pran, ya kan? Ya udah, Pak Yudi kerja, saya dalami network gitu loh. Bahwa saya berpikir gini, pekerja tidak pernah menikmati hidup. Makan bisa, untuk jangka panjang nggak bisa. Seorang pekerja tidak bakalan bisa menikmati hidup, ya. Itu yang makan bisa, untuk jangka panjang nggak bisa. Hanya pengusaha dan pebisnis lah yang bisa menikmati hidup. Itu sebenarnya moto saya menggeluti babak belur di dunia networking. Jadi ketika gabung 2014 bulan 3, saya ditelepon, saya pelajari, memang seperti ini yang saya cari bisnis. Ada asuransinya dan ada bisnisnya, MLM-nya. Selama ini MLM nggak ada asuransinya, atau asuransi nggak ada MLM-nya gitu. Memang saya cari ini selama ini. Kapan ada suatu saat bisnis asuransi yang berbentuk network? Itu yang sebenarnya saya cari. Ternyata 2014 saya ketemu. Makanya saya nggak orang lain kan dilihat dulu, lihat bukti dulu. Kalau saya nggak. Memang saya tunggu-tunggu suatu saat pasti ada asuransi yang berbasis network. Itu dia Pak Pran. Ya, yang berbasis network. Makanya begitu langsung jatuh cinta, tidak mundur sampai detik ini. Sampai detik ini saya tidak mundur sampai kapanpun. Begitu banyak gejolak bisnis dulu, saya nggak mundur. Saya selesaikan sampai crown agency. Itu sudah niat memang dari dalam diri. Jadi beberapa banyak bisnis MLM yang saya jalanin, gagal mana gitu kan. Di mana gitu loh. Ternyata ini simple banget. Hanya mengajak 3 orang saja, ya, kok bisa sampai ratusan juta. Itu yang menjadi terngiang sama saya, Pak, gitu loh, Pak Pran. Hanya modal 350, andai kata modalnya 50.000 memang dikatakan. 350 uang kita nggak hilang. Jadi yang membuat saya nggak tanya siapa-siapa. Jadi kalau banyak diprospekkan, nanyanya banyak, gabungnya kagak, kan gitu Pak Pran. Kalau saya hanya dari telepon saja langsung percaya. Saya buka di Google, ya kan, saya buka perusahaan saling group. Sebenarnya saya yang meyakinkan saya, bukan ada orang lain. Orang di telepon, Bapak pelajari. Begitu saya gabung, orangnya ngilang. Gitu loh. Nah, itu siapa yang nelpon Bapak itu? Ada namanya Ahmad Hadir Nasution. Marga Nasution, dia lahir di Jakarta. Ditelepon. Ini Pak ada bisnis katanya. Bisnis apa? Begitu saya daftar, saya transfer uangnya Pak Fran. Kebetulan dulu kan masih manual. Jadi saya transfer, ngilang manusianya. Bayangin coba. Jadi saya kehilangan induk beberapa lama itu Pak. Gitu. Tapi bersyukur kepada Tuhan karena ada kantor cabang Medan Pak. Dulu saya daftarnya di Medan Pak. Karena ada kantor cabang Medan ya syukur saja sih. Pernah saya sih menangis sih Pak Pran. Kemana ujungnya ini ketika saya ingin berhasil gitu loh Pak. Tapi tidak ada ujungnya. Ya puji Tuhan. Setelah saya terduduk banyak permasalahan waktu manual, saya telepon langsung Pak Kuancen. Pak, masih bisa dijalankan, dipertahankan nggak bisnis ini? Gitu loh, saya tanya.
Ya udah Pak Aston semangat aja. Sebenarnya hanya satu kata yang saya tanya kepada Pak Konjen, saya nggak tanya sistemnya, saya nggak tanya ininya, masih bisa dipertahankan nggak bisnis ini? Itu aja saya tanya. Terus dengan jawaban, jawab Pak dengan jujur Pak. Karena bonus kemarin kan Pak Pran tidak ditransfer waktu manual dulu, benar nggak Pak Pran? Pernah saya alami transfer bonus itu yang janjinya tanggal 26 sampai tanggal 4 Pak. Utang saya ngutang sana, ngutang sini Pak. Jujur. Pernah saya alami transfer bonus itu Pak, tanggal 5 Pak. Luar biasa nggak? Itu tahun 2014 ya? Iya. Jadi saya ngutang beras, maaf. 2014 saya ngutang beras. Saya posting 120 orang Pak, yang terposting hanya 80. Bayangin coba. Bonus elit hampir separuh leader-leader saya itu anjlok kembali ke 0,0 Pak. Karena gimana dia nggak dapat bonus elit? Yang dimasukkan berkas 20, yang masuk cuma 13, Bos. Pak Pran. Jadi karena berantakan ya waktu itu ya? Iya, karena masih manual gitu loh Pak Pran. Tetapi puji Tuhan, terus saya pelajari apa enggak perusahaan ini dilihatnya omset, enggak mungkin dia tinggalkan begitu saja perusahaan ini. Karena dulu manusia orang pertama di Kota Medan Pak Pran, 2014, ya saya orang pertama, jadi separuh manusia pun tidak ada di Sumatera Utara, di Medan. Satu biji manusia pun. Makanya ID saya itu 03419 Pak, masih 4 angka, gitu dia. Jadi di situ gimana saya mau menjalankan bisnis ini? Saya percaya deh dengan Tuhan. Modal saya hanya 1 juta Pak Pran. 1 juta. Semangat, jujur, tawakal. Artinya ikhlas aja deh, jalanin gitu dia Pak Pran. Modalnya hanya 1 juta. Semangat, jujur, tawakal. Artinya tawakal ini ya udah ikhlas gitu loh Pak ngerjakannya, nggak bersungut-sungut gitu Pak Pran. Itu aja dia. Jadi akhirnya saya telepon sama Pak Jen, udah 2015 saya telepon. Sebenarnya siapanya upline saya bilang. 2015 dikasih tahulah Pak Ohadianto. Pak Ohadianto datanglah ke Medan. Cuman dia yang saya jumpain. Posisi pada saat itu adalah call agency. Habis itu dihantam lagi dolen-dolen Pak Ohadianto masuk ke bisnis jaringan, datang ke Medan jaringan saya. Akhirnya saya tetap berdiri teguh, ya kan? 2017 atau 2 tahun yang lalu, sebenarnya siapa lagi di atas Ohadianto? Akhirnya ketemu dengan upline kita yaitu Bapak Sandy. Itu udah dia kisah saya di sini. Jadi jujur sampai saya nggak tahu matanya 2 atau telinganya 2, saya nggak tahu upline saya Pak. Itu dia Pak Fran, gitu dia. Oke. Sampai detik ini. Dan memang sih berusaha mencari sih ke Jakarta. Tapi mau gimana saya cari gitu loh, manusianya gitu loh Pak Fran. Gitu loh. Oke Pak Aston, tentu banyak yang masih baru, yang mungkin tidak tahu sejarah 3i, latar belakang awal berdiri dan lain sebagainya. Nah, yang diceritakan oleh Pak Aston kan banyak sekali tantangan teknis, tantangan administrasi, tantangan di lapangan. Ya. Dengan begitu banyak kesulitan dan tantangan, pertanyaannya, dan mungkin ini juga ada di pikiran dari teman-teman yang nonton, kok udah susah-susah begitu, kok masih mau jalan? Emang apa yang dipegang sih? Apa yang menjadi pegangannya apa emang? Acuan gitu dia, gitu Pak ya. Ya, kenapa masih mau jalan? Banyak sekali tantangan, udah berhenti aja kan, yang gampang gitu kan? Iya, jadi gini kenapa? Pak. Ada suatu pepatah, saya di bisnis multi level, di balik kesulitan, justru pada saat orang keluar dari 3i Pak, saya bertahan. Kenapa orang negatif tentang 3i? Saya orangnya berbanding berbalik gitu loh. Saya coba berbanding pikiran saya berbanding-berbalik. Kenapa orang keluar? Bahkan banyak yang merongrong saya, ngapain bertahankan 3i? Orang semua udah keluar dari 3i, katanya gitu Pak Pran. Tapi saya justru ini kesempatan saya untuk capai posisi puncak. Jadi terus saya jawab aja, kalian keluar dari 3i, silakan. Berarti semakin gampang saya untuk capai posisi puncak. Semakin sedikit saingan saya bilang. Karena saya nggak malah mengerti dunia asuransi gitu saya bilang. Tapi kalau kalian bertahan di 3i, mungkin akan saya lambat. Karena kita sama-sama tinggal di Medan.
Jadi kepada teman-teman, di balik kesulitan orang berpikir negatif, saya ambil sisi positifnya, Pak Pran. Itu yang membuat saya bertahan sebenarnya. Makanya dibilang aneh itu Pak Aston. Orang udah pada keluar, udah babak belur, administrasi nggak benar, 3i ini dibilang nggak jelas gitu kan. Terus saya bilang, memang 3i ini nggak jelas. Saya bilang, loh terus kenapa Bapak tawarkan orang? Karena belum saya jelaskan. Dulu pun saya di prospek, saya bilang bisnis ini nggak jelas. Tetapi karena sudah dijelaskan, akhirnya jadi jelas gitu loh Pak Pran. Itu dia. Jadi kalau saya enjoy aja menjawab seperti itu Pak. Nanti jelas nggak perusahaan ini? Sering nggak ngomong seperti itu Pak Pran. Oh nggak jelas aja dikerjain. Justru nggak jelas, makanya sekarang saya terangkan justru diperjelas. Bagaimana mungkin kamu bilang perusahaan ini jelas, orang belum dijelaskan Pak Pran. Gitu dia. Ya. Oke. Maksudnya gambleng saja saya menjawabnya gitu Pak. Gitu. Cuek aja lagi menjawabnya gitu. Saya nggak open orang yang nggak mau. Maaf, kebetulan saya orangnya seperti itu. Yang nggak mau ngapain didengarin Pak? Iya kan? Ya. Gitu dia. Itu aja kekuatan saya sih Pak Pran. Begitu administrasi bermasalah itu aja. Tadi Pak Aston ada membahas pernah menunggu nih kapan ada asuransi yang bisa ada jaringan. Berarti Pak Aston pernah tahu dunia asuransi juga sebelumnya atau gimana? Pernah dunia asuransi, kebetulan istri saya juga di asuransi juga. Nah, ada asuransi juga. Ya terus terang Pak Pran, sempat 3 bulan kita dengan istri kita nggak connect gitu loh. Karena begitu saya tawarkan 3i, didukung tidak, dilarang tidak. Gimana gitu Pak Pran? Jadi sehingga saya berjualan. Karena istri dia agak asuransi. Benar Pak. Gitu loh. Okay. Jadi setelah 3 bulan, akhirnya saya petualang, memang betul Pak nggak pulang-pulang. Akan saya buktikan sama istri saya bahwa bisnis 3i Network berbeda dengan asuransi agensi yang kamu jalankan, saya bilang. Akhirnya dengan berat hati, saya 3 bulan nggak pulang-pulang Pak. Prospek terus, ya memang nekat juga, lebih parah lagi. Saya tidur di Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 tahu kira-kira Pak Pran, yaitu di pom bensin kan ada gambar bintang-bintangnya itu Pak gitu. Di pom bensin kan ada bintangnya, Hotel Bintang 5 di musola. Saya nggak peduli Pak gitu. Karena saya sudah yakin dengan bisnis 3i Network. Akhirnya setelah saya 3 bulan naik posisi, saya suruh kirim akte lahir anak-anak. Saya masukkan mereka bertiga, istri saya masukkan. Dan dia tidak tahu saya masukkan ke 3i Network Pak Pran. Oh. Istri sekarang posisi maksudnya apa? Setelah di luar kota, posisi saya pada saat itu nekatnya Pak, leader agency Pak. Oh, kalau sekarang istri udah ikut 3i udah posisi apa? Triple Brown Pak. Oh, Triple Brown. Oh, ada 3 ID Pak ya? Iya. Wah, iya. Gila. Baru anak juga sekarang yang paling kecil Brown juga Pak. Waduh. Jadi saya ngisi semua Pak gitu. Pasukan bronze ini. Ya. Oke Pak, emang bedanya apa sama kita tidak mau membahas secara memojokkan atau menyudutkan perusahaan lain tidak, tetapi tadi Pak Aston bilang beda dengan asuransi konvensional secara agent. Ya. Emang apa yang Pak Aston lihat bedanya di mana? Gini, saya tidak mau memang betul Pak Pran, kita tidak boleh sesama penjual kecap, tidak boleh saling menjelekkan. Walaupun sama-sama jelek, betul kan gitu Pak Pran. Tetapi yang saya lihat lirik tidak ada, ini maaf kepada yang asuransi kita nggak boleh sebutkan nama, di bawah 17 tahun Pak, kita bisa menggunakan akte lahir Pak, dan bisa di mapping ke kita. Itu yang membuat saya yakin. Jadi puji Tuhan Pak, anak saya bulan 8 ini Pak, karena saya tanya oleh kantor pusat, usianya genap 17 tahun, Pak. Ketika ada KTP dia, nanti sudah KTP ada, dia tanpa memulai dari awal lagi, Pak. Langsung menjabat posisinya Brown Agency, Pak. Jadi sudah 2. Anak saya yang istilahnya itu tadi dokter gigi di Padang, sudah kuliah, kan dokter gigi, artinya langsung copy paste, Pak. Nama dia langsung, Pak, gitu. Paling tinggal mengikuti ujian. Ini yang tidak ada, maaf, perbedaannya saya lirik. Bahkan dari mulai anak saya SD, Pak, sudah punya income dia.
Pak Fran. Oh, maksudnya orang tuanya yang Bisnisnya. pegang ID jaringannya. Iya, adiknya. Nanti setelah usia 17 tahun, dia langsung copy paste posisi buron semua mereka, Pak. Punya penghasilan tersendiri. Itu yang tidak ada di, maaf, bukan saya bilang tidak ada di bisnis lain. Jadi kerja keras kita untuk anak pun ini, mereka kuliah nanti, ini kuliah semua udah biaya sendiri, Pak. Nggak pernah kita minta. Nah, makanya sampai yang satu itu sudah selesai dokter gigi, Pak. Mudah-mudahan tahun ini udah wisuda dokter gigi di Padang dari biaya 3i Network. Ya. Oke, dia, artinya Pak Aston membangunkan aset jaringan untuk anak di masa depan, dibangunkan oleh orang tuanya gitu ya? Iya. Kalau pada umumnya asuransi konvensional itulah agensi, kan wajib 17 tahun dulu, Pak, gitu loh. Dan harus memulai dari awal gitu. Itu dia, Pak Pran. Sebenarnya itu yang membuat saya lirik, sehingga kekuatan saya tidak pernah nggak semangat, nggak pernah nggak prospek terus. Saya membangun jaringan seperti itu dia, Pak. Nah, kalau hanya kelebihannya beda-beda tipis, ya mungkin semangatnya juga tipis juga. Tapi karena perbedaannya sangat jauh, makanya semangatnya semangat terus gitu dia. Pak Pran. Ya, oke. Nah, Pak, kita udah mau masuk durasi akhir nih, Pak. Mungkin boleh berikan sharing dulu terakhir, baru closing statement. Bagaimana Pak Aston melihat posisi Pak Aston sekarang, waktu awal kemarin naik ke Gold Agency, sedangkan Pak Aston juga dulu sudah punya banyak pengalaman di bisnis jaringan. Apa yang Pak Aston bisa mungkin simpulkan dalam sebuah kalimat pendek melihat bisnis 3i dari pengalaman Pak Aston pribadi di bisnis-bisnis sebelumnya? Oke, jadi teman-teman, kepada mitra dimanapun berada, mitra 3i Network atau yang baru gabung, pesan saya teman-teman, bisnis ini adalah bisnis yang long time. Jadi bagaimana mungkin kita meyakinkan orang kalau kita nggak yakin duluan? Itu dulu yang pertama. Jadi jangan berharap bisa meyakinkan 100 atau 200 orang, tetapi itu nggak penting sebenarnya. Tapi yakinkan dulu diri sendiri. Itu jauh lebih baik kalau menurut saya. Bagaimana mungkin kita bisa menjelaskan bisnis ini kepada orang yang negatif di seluruh dimanapun Anda ketika prospek? Itu tidak penting, Bapak Ibu sekalian, mau berapa orang yang negatif, mau 1000 orang, mau 200 orang, penting. Tapi positifkan dulu diri sendiri terhadap perusahaannya, lihat dulu perusahaannya, lihat dulu sistemnya, ataukah dia berpihak menguntungkan sepihak oleh perusahaan, atau lebih menginginkan kebersamaan antara dengan mitra-mitranya 3i Network dimanapun berada. Itu dulu lihat, baru produknya. Unik lagi nih, layak jual enggak? Itu dulu. Layak jual enggak di perusahaan? Welcome enggak masyarakat? Itu dulu yang saya pelajari sebenarnya sehingga saya bertahan sampai mencapai posisi gold agency. Jadi teman-teman, apapun kondisi Anda sekarang, itu tidak penting. Apapun problem sekarang, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ya kan? Di balik corona seperti ini, coba lihat peluangnya. Jadi enggak semua selalu kita berpikir lebih monoton, negatif aja setiap melihat seseorang. Jadi saya intinya seperti itu, teman. Yang belum bergabung, segera bergabung Bapak Ibu sekalian. Jangan ragu, karena ini adalah bisnis long time. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sendiri sudah 6 tahun, lewat, ya Bapak Ibu sekalian, mau menjalani 7 tahun, kami tetap eksis bagi teman-teman, tetap fight, tetap semangat. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang merubah nasib suatu kaumnya jika tidak kaumnya itu sendiri. Itu aja, ingat Bapak Ibu sekalian. Karena seperti saya aja bisa, Bapak Ibu sekalian. Mau berbulan-bulan bisa. Kenapa? Karena kita yakin bisnis ini bisa mengantarkan kita ke jenjang kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Salam luar biasa. Go Grow!